Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Teman-teman, selamat pagi. Saya mulai start dari panin ya. Ya, goes tipis bersama dengan teman-teman di sini. Goes. Teman-teman, kembali lagi ya. Sambil saya goes di sini, saya baru 2 hari yang lalu itu menyetel kembali lah ya, pengepasan sepeda ya. Istilahnya bike fitting. Ini teman-teman, saya ngerasa sepeda saya yang udah di bike fitting ya, udah hampir semua sepeda saya memang sudah di bike fitting. Itu saya rasakan ada yang masih kurang karena sepeda saya ada beberapa lah ya, coba-coba dan lain-lain. Jadi ada yang sesuatu yang masih kurang nyaman, dan saya lakukanlah jarak ya, perubahan jarak antara saddle ke stang itu menjadi lebih dekat. Itu hanya jaraknya kurang lebih 1 cm lah. Dan saya coba kembali lah, itulah teman-teman ya, walaupun saya sudah melakukan bike fitting dengan pas, memang itu diperlukan pengetesan kembali, pengujian lah ya di lapangan, dimana itu akan lebih faktual ya, lebih terasa reaksi atau posisi tubuh ya, yang bagaimana yang paling ergonomik di sepeda gitu loh. Jadi memang sepeda itu harus mengikuti postur tubuh demikian rupa dengan cara melakukan bike fitting, dan itu memang ada dasar-dasarnya, besaran-besarannya yang harus diikuti, tapi juga memang harus dilakukan pengujian sehingga betul-betul apa-apa yang kita setel itu memang menjadi suatu keadaan geometri sepeda yang paling bagus. Nah, itu teman-teman. Jadi saya kembali ya. Ini sambil saya goes ini, saya mengingat, aduh itu dulu udah pernah saya posting ya, saya upload khusus mengenai bike fitting. Tapi kali ini saya perlu mengupas kembali mengenai bike fitting, mengenai hal-hal yang lebih detail. Tujuannya dan lain-lain akan saya sampaikan nanti di rumah ya, mungkin dengan penjelasan whiteboard lah, kira cukup memadai ya. Paling tidak saya bisa lebih mencermati lah ya, yang saya sendiri pun itu bisa terasa ya, bahwa bike fitting yang saya lakukan di yang seolah-olah sudah bagus, nyatanya juga setelah saya ulang-ulang coba kembali masih belum belum begitu pas ya. Jadi pengepasan sepeda itu belum pas. Nah ini teman-teman, saya kira teman-teman bisa melihat ya, atau menyetap kembali lah, atau merasakan ya. Nah bike fitting ini bisa kita ketahui setelah kita melakukan perubahan-perubahan. Apalagi apabila teman-teman memiliki sepeda lebih dari 1 atau 2 lah ya, itu akan terasa sekali bagaimana pengaruh perubahan-perubahan ukuran dari posisi saddle, stang ya, ketinggian dan jarak-jaraknya dari semua besaran-besarannya itu kita ubah-ubah. Oke teman-teman, nanti kita langsung aja. Ini hanya pengantar aja dari saya, melakukan, istilahnya saya akan menjelaskan hal-hal yang lebih cermat mengenai bike fitting.
Selamat siang, para penggoes semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabar? Kembali menjumpai teman-teman semua, Danis Baik di sini. Tentunya pada kesempatan ini saya senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Saya baru saja kembali ya dari goes, ya keliling kota dengan sahabat saya dari DM Goes. Jadi sekalian pada saat itu saya membuat ya cuplikan video lah mengenai komen dari suatu aspek yang penting tentunya ya, yaitu bike fitting. Nah, jadi pada minggu lalu saya mencoba sepeda road bike ya, yang flat bar. Tentunya saya lebih suka flat bar ya. Tentunya teman-teman juga yang banyak yang menyukai drop bar ya, itu tidak masalah. Dalam arti kata semua ada selera masing-masing. Jadi pada saat saya mencoba ya, karena saya menggunakan beberapa sepeda yang bergantian ya, nah saya coba kelihatannya tuh agak kurang nyaman gitu. Sepeda yang saya pakai itu, nah saya penasaran. Padahal itu setelah saya lakukan bike fitting ya, atau pengepasan sepeda, saya udahlah, oke lah. Akhirnya saya kembali ke rumah. Nah saya rasakan itu kurang terlalu posisi saddle itu kurang maju ya. Jadi jangkauan saya antara saddle dan stang itu terlalu jauh. Nah saya geser lah ya posisi saddle itu agak ke depan ya, ke depan. Nah hanya 1 cm teman-teman. Nah ini efeknya dari penyetelan itu ya padahal hanya 1 cm. Jadi bayangkan teman-teman ya betapa bike fitting itu atau pengepasan sepeda dengan parameter-parameternya nanti akan saya jelaskan, itu sangat berpengaruh sekali ke posisi ergonomis dari sepeda yang akan kita kendarai. Nah itulah. Jadi tentunya kita tidak bisa melakukan bike fitting atau pengepasan sepeda hanya dengan pengukuran standarnya aja ya. Kita juga harus melakukan uji jalan teman-teman. Jadi sepeda itu harus dicoba tentunya dalam jarak yang harus agak jauh ya. Ya minimal lah 25 km lah. Kalau saya uji demikian rupa yang jaraknya agak jauh ya bisa sampai 50 kilo ya udah bisa kelihatan gitu bahwa sepeda itu nyaman, bike fittingnya atau pengepasannya itu telah tepat ya atau tidak. Dan itu di perjalanan pun kita tidak menjadi halangan ya, atau kita perlu juga ya melakukan penyetelan kembali andai kata memang itu masih belum tepat setelah kita melakukan penyetelan sepeda itu. Nah gitulah kondisinya. Jadi memang ini pengalaman yang cukup panjang. Saya di video yang lama juga saya udah ada videonya mengenai bike fitting, tapi saya jadi penasaran gara-gara ada suatu peristiwa yang memicu saya untuk mengingat kembali, oh iya betapa pekanya, betapa sensitifnya penyetelan yang jaraknya kecil ya, kenyamanan bersepeda gitu loh. Nah inilah teman, oke, untuk menyingkat waktu saya langsung aja nanti ada sesi penjelasan dan sesi praktek ya. Saya langsung masuk ke sesi penjelasannya dulu. Jadi judul kali ini mengenai, nah ini saya beli judul lebih cermat nih. Kata-kata cermat ini saya sengaja bantikan ini karena ini harus lebih hati-hati ya, harus lebih tepat lah, lebih pas gitu ya, lebih cermat dalam pengepasan sepeda. Saya agak ini ya, mungkin ini istilah bahasa Indonesia saya cari-cari istilah yang tepat itu istilah pengepasan sepeda. Bahasa Inggrisnya itu bike fitting, harus pas sepeda ya, pengepasan, bukan penyetelan teman-teman. Fit itu artinya pas, tepat pas pada posisinya ya, atau pada kondisi yang diinginkan ya, pengepasan. Nah, apa hasilnya? Nanti penggoes itu akan nyaman ya, dan kinerja transfer daya goes kita itu juga meningkat, sehingga goes kita akan lebih jauh. Nah, ini ada 3 poin ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama syarat sebelum bike fitting ya, yang kedua parameter utama bike fitting ya, yang ketiga, nah ini tahap uji jalan. Nah untuk teman-teman ya silakan aja, saya menguji sepeda itu minimal ya
untuk suatu penyetelan atau pengepasan yang yang baik ya, yang itu minimal 50 km teman-teman ini. Di sini akan terasa ya penyetelan awal itu setelah tepat belum ya. So pasti andai kata kita telah menyetel ini telah menyetel pun pasti ada perbedaan ya di uji jalan ini. Jadi kita harus menyetel kembali seperti ini. Oke, ini ada langsung ya. Ini saya jelaskan dengan komponen-komponen atau item-item yang terurai di sini. Jadi untuk syarat sebelum bike fitting ini, teman-teman. Jadi bike fitting itu dilakukan ya setelah ini setelah memperoleh atau sepeda kita itu ukuran frame-nya ya itu sesuai dengan postur tubuh pegoes. Nah ini teman-teman. jadi ada kata frame itu terlalu besar atau terlalu kecil, ini akan ada kesulitan nih kita melakukan bike fitting ini karena komponen yang diperlukan untuk bike fitting ini nantinya tidak bisa menjangkau ke standar pengukuran yang pas ini. Jadi ukuran frame dulu ini ya yang perlu kita perhatikan ya, memang frame-nya ini sesuai dengan tinggi badan ya. Ini ada perbedaan sedikit itu tidak masalah, tapi kalau perbedaannya frame itu terlalu besar atau terlalu kecil dari postur tubuh pegoes ini akan kesulitan ini ya. Nah, gunanya apa? Baik syarat-syarat ini. Kenapa frame itu masih sesuai ini? Itu ada safety-nya teman-teman. Jadi safety-nya itu ya ini ada jarak top tube dan selangkangan ya. Ini masih ada jarak 5-10 cm ini. Jadi dari selangkangan sampai ya. Ini posisi selangkang saya ini. Nih selangkangan saya ini ya. Nih ya. Ini ke top tube ini ya. Ini masih ada jarak. Jadi pada saat kita nanti turun dari saddle dan kaki menjejak ke tanah atau ke jalan ini masih ada jarak teman-teman, masih ada jarak ini. Ya, seperti itu ya. Ininya. Jadi ini memang untuk pengamanan, andai kata ini terlalu besar ukuran sepeda ini ya. Ini nanti kita akan kena top selangkang kita akan kena top tube ya. Itu bahaya teman-teman ya ini. Jaraknya ya antara 5-10 cm lah jarak renggangnya ya. Kemudian kontrol teman-teman. Kontrol untuk kemudian pengendalian. Jadi dengan ukuran sepeda ya yang pas, tinggi saya itu 167 teman-teman. Nah saya memilih antara ukuran frame itu 46 sampai 49 ini. Nih 49 cm ini. 50 udah agak terlalu besar teman-teman ini. Jadi ini 49 saya. Jadi antara 46 sampai 49 itu masih worth it lah, masih pantas lah ya, masih bisa diterima lah ya untuk tinggi saya ini. Jadi ini pas teman-teman untuk ketinggian saya atau teman-teman pegoes, ya sesuaikan aja dengan tinggi teman-teman untuk memilih frame yang sesuai. Ya, jadi dengan frame yang sesuai ini ada jarak teman-teman ya, jarak top tube ya ini. Di sini ada namanya stack ya. Stack itu dari ini posisi ini ke sini. Nah ini posisi ini stack teman-teman nih. Dari ke sini nih membentuk ya dari ujung ke sini stack membentuk ridge ke sini ridge. Ini siku-siku ke sini ya. Sampai sini ridge ya. Nah, posisi ini kendali ini stack and ridge-nya itu yaitu posisi normal pengendalian. Jadi kalau dikata sepeda terlalu lebih besar ini panjang teman-teman. Jadi pengendalian nanti kita akan susah gitu loh. Begitu juga dengan jarak ini ya agak mepet gitu ya. Itulah gunanya. Jadi memang untuk ukuran frame itu untuk memudahkan ini kontrol ya. Kemudian pengendalian ini untuk sebenarnya ini ya safety juga ya. Sini safety juga sama aja. Kemudian ini teman-teman yang kedua. Ini syaratnya ini. Jadi komponen drivetrain dan rem telah disetel dengan baik. Nah ini jadi bike fitting itu atau pengapasan sepeda itu ya udah kita harus setel dulu ini semuanya ya, komponen itu drivetrain ini ya, ini udah setel dengan baik, begitu juga pengeremannya. Jadi bike fitting itu ya itu sebenarnya terakhir teman-teman ya, setelah ini itu poin yang ketiga sebenarnya. Ini udah disetel drivetrain, ini itu posisi yang ketiga.
drivetrain dan pengereman itu udah bagus, udah lancar, baru kita melakukan bike fitting ini. Jadi komponen drivetrain dan rem telah disetel dengan baik. Nah ini gunanya apa? Drivetrain itu untuk kelancaran operational gear system. Jadi kita misalnya bike fitting udah paling enak ya, paling ergonomis posisi kita, tapi pengoporan gigi tidak lancar juga percuma juga gitu. Jadi saling mengisi gitu. Dan jangan salah juga, rem juga harus pakem, harus lancar. Jadi syarat-syarat ini saling terkait ini. Jadi bike fitting itu sebenarnya syarat ketiga setelah ukuran frame ya, komponen, drivetrain dan ini telah disetel dengan baik ya, dan akhirnya bike fitting. Jadi syarat ini sebenarnya syarat ketiga ya, 1, 2, 3 ini. Oke, ini syarat awal ya sebelum bike fitting. Nah kemudian dalam bike fitting itu sebenarnya yang memang sih ya kalau untuk orang-orang profesional yang menginginkan perfect ya dalam bike fitting, terutama teman-teman yang menyukai lah ya, ada genre sepeda jalan raya, sepeda balap atau road bike, itu memang perlu sekali teman-teman ya, dilakukan bike fitting dengan komputer. Ya memang ada di galeri tertentu lah ya yang memiliki itu, dan memang itu betul-betul ya diukur dengan sedemikian rupa sehingga memenuhi lah apa-apa yang diinginkan berdasarkan geometri. Malah dia ngeliatan geometri teman-teman, geometri sepeda tinggi ini mungkin antara ini dan badan tuh berbeda ya, itu betul-betul sehingga memang ya saya adviskan juga untuk teman-teman yang road bike itu ya pakai bike fitting itu dengan komputer teman-teman, itu lebih tepat ya. Tapi kalau untuk kita saya yang biasa-biasa aja yang nggak terlalu mendambakan kecepatan ya, goes ya biasa aja lah. Saya menyukai sepeda kemana-mana dengan jarak yang jauh, itu aja lah. Ya bike fitting juga perlu ya parameternya. Nah ini teman-teman, itu sederhana sekali. Ini hanya ada 3 yang perlu untuk bike fitting ini. Dan 3 ini memang mempunyai ada standar ukurannya dan ada hasilnya. Kita berorientasi kepada hasil dengan standar pengukuran yang seperti ini gitu loh. Yang pertama teman-teman, yang mengenai bike fitting ya, adalah jarak permukaan sadel dan pedal di posisi jam 6 ini. Jadi kita mengukur ini teman-teman ya, jarak permukaan sadel ini ya, dan posisi pedal ini pada jam 6. Nah ini di sini nih, nah ini rata ya, posisi jam 6 ini. Itu nanti kita praktek ya. Ya itu ya, ini kondisinya demikian ya, nih jam 6. Nah dengan jarak ini ya, ini akan diperoleh teman-teman sudut lutut 140 derajat sampai 140 derajat. Ini ya. Nah ini ada perbedaan teman-teman. Ini range-nya aja ya. Kalau untuk pria ya, untuk laki-laki ini ya besarannya ya lebih fleksibel dia ya, bisa lebih nekuk ini, jadi lebih nekuk lah. Ini untuk pria ini 140 sampai 142 lah ini, sini ya. Untuk wanita itu agak lebar teman-teman, ini sudutnya agak besar ya, jadi tidak bisa lebih fleksibel. Ini 143 lah sampai 145 lah, inilah teman-teman. Jadi ada bedanya ini, yang pria 140 sampai 142 lah ya itu ya. Wanita itu 143 sampai 145 derajat ini. Nah, kenapa dibutuhkan ini? Selain jarak ini, sudut juga kenapa harus menekuk teman-teman ini? Ya ini untuk menghasilkan torsi goes maksimal. Jadi memang kita harus ada sudut teman-teman ya. Ada jarak, nih ada sudutnya nanti. Sudutnya ya. Sudutnya untuk apa? Untuk ini. Menghasilkan torsi goes yang maksimal ya. Otot kaki tidak pegal, tidak mudah pegal. Jadi dengan posisi yang tepat ya, posisi saddle dan pedal ini yang tepat ya, akan diperoleh nih hasilnya. Nah, ada suatu patokan yang mudah nanti di itunya ya. Jadi hasil jarak ini ya, nah ini ya. Nanti kita ngukur jarak insim ya. Insim itu jarak teman-teman dari permukaan lantai ke sini. Ke sini. Nanti kita praktek ya ke sini ya. Ini namanya insim. Dari permukaan lantai atau jalan ke sini ke pangkal selangkangan kita itu insim. Nah, jadi ini ya. Jarak permukaan sadel ke ini ya.
ke jarak permukaan saddle dan pedal di posisi ini untuk jaraknya ini itu equal dengan 1,96 jarak insim itu yang tadi. Nah ini ya, jadi beda sedikit, kali ya, equal kali dengan 1,09 jarak insim. Nah jarak ini ya, jarak permukaan saddle, nah ini ya, garis saddle ya, dan pedal pada posisi ini ya, equal ini. Nah ini 1,09 jarak insim. Ini kita bisa ini. Nanti ada cara praktisnya juga yang kita bisa peroleh dengan mudah. Nah kemudian yang parameter yang kedua teman-teman ini udah ya. Nih parameter yang kedua, yaitu harus kita atur setel demikian rupa jarak standar saddle dan stang dan stang atau hand grip ini. Nah ini, jadi ini kenapa ini berpelukan ini? Nah ini jaraknya yaitu sikut ya, sikut ini yang kanan aja ya, yang sikut ini ya sampai dengan ujung jari ini. Itu ya itu ada suatu apa ya namanya tuh standar lah yang ditemukan dan itu memang berlaku secara umum lah dan memang telah teruji itu benar gitu loh ini. Sikut sampai dengan ujung jari tengah ini itu betul teman-teman ini. Jarak saddle dan stang hand grip itu nanti kita perhatikan ya. Equal dengan sikut sampai dengan jari tengah. Jadi ini di ujung saddle ini, di ujung jari tengah ini ya stang atau hand grip itu. Oke. Nah, gunanya apa nih hasilnya nih? Yaitu jangkauan stang ya yang mudah dikendalikan dan stabil. Nah, ini andai kata jangkauan ini terlalu jauh teman-teman ya. Ya, terlalu jauh. Ini nggak stabil teman-teman ini. Demikian juga terlalu dekat ke sini. Ini kagok kita ya agak-agak apa ya namanya ya terganggu lah kalau terlalu dekat itu. Jauh tidak boleh terlalu jauh. Kita agak susah kendalinya. Jangan juga terlalu dekat. Gitu loh. Jadi memang ukurannya itu ya ini. Yang secara praktis ya. Ini. Jadi jangkauan stang ya yang standar ini agar ya. Jadi jangkauan stang ini yang mudah dikendalikan dan stabil. Dan untuk stabilan jarak ini ya ke sini tuh untuk kestabilan. Oke, itu ya hasilnya atau sasarannya ini. Oke. Nah, yang ketiga, nih. Oke. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah parameternya itu ini jarak horizontal, nih, permukaan saddle dan hand grip. Nah, ini. Jarak horizontal ini teman-teman nih, ya. Permukaan saddle ini dan hand grip ini. Jadi kalau kita ini bentangkan dengan leveling horizontal ya, ini ya. Ini ada jarak teman-teman ini. Nanti kita praktek ya. Ini ada jarak nih ke sini. Nih, horizontal. Ini bisa negatif, ini positif teman ya. Ini positif ya. Bisa juga negatif. Nah, negatif ke sini. Dia hand grip itu di bawah gitu loh. Kalau ini 0 ya sama ya, nih negatif. Itu masing-masing ada tujuan teman-teman. Oke? Nih. Nih penjelasannya ya. Nah, jarak ini tuh teman-teman tergantung kebutuhan ini. Tergantung kebutuhan. Jadi kita bisa milih positif atau negatif ini. Nah, umumnya ini ya, yang positif itu ya, itu pada jenis sepedanya ini tertentu ini. Tapi tidak mutlak teman-teman ya. Itu bisa di luar ini. Tapi inilah umumnya ya. Umumnya itu ini. Jadi untuk yang positif itu umumnya tuh pada MTB, hybrid, komuter, city bike, jeki, dan seli. Ini umumnya teman-teman ya. Ini umumnya dari yang biasa kita temukan di pasaran lah itu ya. Itulah. Ini ya, ini yang positif teman-teman. Ini ya, ini. Yang negatif itu tentunya yang bisa kita temui itulah road bike, gravel, fixie, mini velo. Tapi barangkali yang menyukai ya touring dengan drop bar ini ya, yang ini ya, hybrid juga bisa negatif ya, silakan aja. Tapi yang ini umum teman-teman ya, yang untuk negatif tuh seperti ini contoh sepedanya. Tapi ini juga bisa beralih ke sini teman-teman. Tapi ini berlaku yang secara umum ya. Silakan aja diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya. Ini positif, ini negatif. Negatif itu di leveling ini ya, kan gitu di bawah.
di bawah dari permukaan saddle ini. Oke, di bawah ya. Ini 0, ini positif di atas. Kemudian, nah ini tujuannya apa ini? Ini positif atau negatif? Ini ada tujuannya. Jadi tujuannya ini jangan dicampurkan dengan ini jarak standar ini ke ini ya, standar saddle ke ini itu beda. Ini beda. Ini untuk jangkauan ya. Kalau ini untuk ini tadi untuk mengatur sudut kemiringan punggung ini. Jadi untuk menginikan punggung yang lebih nunduk, kita cenderung negatif teman-teman ini ya. Nah ini contoh teman-teman. Ini untuk punggung 80, ini contoh aja teman-teman ya. Range ini bisa bervariasi apa istilahnya tuh ya. Jarak atau intervalnya ini jarak derajatnya bisa bervariasi, tapi umumnya 80 ya. 80 sampai 60 derajat ini positif teman-teman ya. Sedangkan 60 sampai 30 derajat itu negatif. Negatif itu di bawah ya. Hand grip itu di bawah permukaan saddle secara horizontal ya. Nah ini tujuannya apa? Sudut kemiringan ini ada tujuan teman-teman. Jadi kalau kita menginginkan sepeda yang nyaman untuk perjalanan jauh ya tentunya kita milih yang positif teman-teman ini. Ya ini ya, saya lupa nih. Komuter Harbit sini touring teman-teman nih, ada sepeda touring nih. Touring lupa saya nih. Ada sepeda touring juga nih. Touring umumnya ya positif ya, tapi bisa juga negatif kalau kita memilih versi gravel bisa jadiin touring sama aja ya. Ini menggunakan drifter bisa menjadi sepeda touring juga. Nah, ini bisa negatif ini. Tapi umumnya ini ya. Negatif itu 60 sampai 30 sampai 60 derajat sudut punggung kemiringan punggung. Untuk yang positif 60 derajat sampai 80 derajat sudut kemiringannya. Ini gunanya apa nih? Ada tujuannya ini. Jadi untuk optimalisasi kenyamanan. Nah, kenyamanan ya, gaya kayu dan mengurangi hambatan angin ini. Jadi hambatan angin ini minimal. Nah, inilah gunanya. Jadi memang sudut punggung itu ya sasarannya ini. Terus terang ya, optimalisasi kenyamanan. Artinya gini, untuk sudut yang di atas 60 derajat ini yang positif itu bisa juga nyaman. Tapi yang negatif juga dengan penyetraan yang baik ya bisa juga nyaman gitu. Dua-duanya harus nyaman teman-teman. Nah, keuntungannya yang negatif ini ya ini mengurangi hambatan angin. Jadi makin kecil ya. Makin kecil kita sudut punggungnya ini ya. Dia akan menunduk ya. Posisi menunduk sehingga drag ya. Hambatan angin drag ini kita duduk begitu ya. Ini berkurang. Ya berkurang. Apalagi menggunakan sepeda yang aero ya. Aero dan ringan ya. Untuk ini berkurang. Jadi hambatan angin ini memang besar teman-teman. Kalau dari pie diagram itu ya hambatan angin ya bisa mungkin lebih saya lupa tuh ya. Lebih dari 60% lebih dari 60% itu hambatan angin itu. Besar sekali. Samping hambatan gravitasi dan hambatan rolling dan lain-lainnya, hambatan drivetrain dan lain-lain ya. Itu ini. Jadi untuk kenyamanan. Nah, kenyamanan ini baik positif dan negatif itu bisa nyaman teman-teman dengan penyetraan yang baik. Nah, kecenderungan daripada punggung yang negatif itu ya itu meningkatkan gaya kayu. Jadi saya juga terus terang kalau saya lagi nanjak ya, saya agak menunduk teman-teman di samping di samping bobot sepeda untuk ke depan ya, untuk menginginkan ban jangan ngangkat juga untuk ini, untuk menambah kemampuan gaya kayu saya akan menunduk daripada biasanya. Nah ini sepeda road yang menunduk itu otomatis kemampuan daya kayunya juga dengan menunduk itu lebih besar ini, ya, untuk optimisasi gaya kayu. Nah dan ini mengurangi hambatan angin minimal ini, ya. Jadi kesimpulan dari ini semua, peningkatan kecepatan ini ya untuk jarak untuk jarak ini yang negatif ini. Jadi makin dibutuhkan kecepatan ya, kita harus memilih sudut punggung yang kecil ini ke arah 30%, bahkan ada yang 20% teman-teman. Untuk apa ya namanya ya, sepeda
mencari kecepatan pada jarak tertentu yang muter di velodrome itu tuh sampai 20% nunduknya itu guna untuk mengurangi drag ya, drag atau hambatan angin itu seperti ini. Oke, jadi untuk yang ini arahnya negatif, makin cepat ya, dan sudut punggung ini juga ya tentunya ini kurang dari 60 derajat ya, mendekati 30-20% ini. Nah seperti inilah hasilnya ya, seperti ini hasilnya nih. Oke, teman-teman, setelah nanti kita praktek ya. Untuk ini semua ya, ini tidak bisa diterima begitu aja dengan hanya penyetelan di tempat ini. Ini kan penyetelan di tempat teman-teman nih. Ya. Ini di tempat ya. Nah ya. Ini di jalan nih teman-teman. Nah ini. Kita harus melakukan ini juga ini. Karena penyetelan di tempat itu harus diuji jalan ini. Ya kalau saya 50 km ya, teman-teman silakan aja. Jadi kita betul-betul memastikan dengan kondisi medan yang berbeda-beda, ya di tanjakan, ya di turunan kali ya. Terus di jalan yang agak, mungkin kalau MTB di jalan yang off-road gitu ya, harus diuji betul-betul apakah nyaman tidak gitu, seberapa jauh hasil optimalisasi dari penyetelan yang di tempat ini. Nah ini, jadi ini untuk memastikan teman-teman ini. Untuk memastikan baik fitting ya, menghasilkan posisi pengendara yang paling tepat. Nah ini, kita sasarannya itu posisi pegoes ya. Di sepeda itu, sepeda yang harus ngikutin kita. Yang membuat sepeda itu ergonomis di posisi pengendara, di posisi pegoes. Nah inilah yang paling tepat atau ergonomis. Nah ini, hasilnya itu ya akan diperoleh goes itu nyaman dan tahan lama. Tentunya ini udah saya buktikan tuh di berbagai perjalanan yang agak jauh. Saya udah lama lah saya sering-sering ya jalan kemana-mana. Ini tentunya juga kadang-kadang saya di jalan juga nyetel loh, ini kurang tepat nih ya. Mungkin beda-beda setengah senti, 1 senti saya setel lagi. Loh itu agak berbeda walaupun itu udah saya lakukan ini saya di tempat. Jadi tes uji jalan itu memang diperlukan dan itu bisa diperlukan berulang-ulang kadang-kadang saya nyetelnya itu di perjalanan itu sehingga diperoleh suatu kondisi yang paling ergonomis seperti ini. Hasilnya itu goes nyaman dan tahan lama. Nah ini kita bisa goes lebih dari 1 kali itu ya, nggak berhenti-henti, bisa lebih 2 jam lebih, mungkin 3 jam gitu loh. Paling saya minum di jalan gitu ya, itu bisa. Dan kondisi kita juga nggak nyaman gitu ya, baik saddle-nya semuanya itu bisa bertahan dengan lama. Nah ini kita juga memperoleh transfer tenaga ya, tenaga dari kaki kita ke roda melalui drivetrain ya, itu menjadi optimal. Nah ini untuk ya berbagai jenis sepeda ini, ya ini punya ciri sendiri, yang ini negatif ya, ini punya ciri sendiri, tapi yang jelas ini transfer tenaga yang dibutuhkan jadi optimal. Nah kita untuk yang touring tentunya nih ya, jarak tempuh juga bisa lebih jauh ini. jadi ini sebenarnya nih. jadi dengan energi yang minimal kita jarak tempuh jadi bisa lebih jauh dengan ini, dengan back fitting lebih cermat ini. Begitu saya terus terang aja nih ngulang ini, saya ulang kembali karena saya ngerasakan waduh ini perlu juga ya saya kasih tahu karena saya nyetel 1 senti posisi ke depan aja udah beda pengaruhnya ke yang saya rasakan ya. Penyetelan saddle saya majuin sedikit 1 senti teman-teman itu. Oke. Terus yang terakhir, nah ini penyetelan dapat dilakukan kembali di perjalanan sampai diperoleh posisi pegoes yang paling ergonomis. Nah ini teman-teman, ini sasarannya nih. Oke. Lah nggak usah kita pikirkan sepeda teman-teman ya, yang dimana kita benar-benar dengan posisi penyangga tubuh hanya di saddle, tangan kita hanya berpegangan di hand grip, dan transfer tenaga di pedal ya, itu aja itu memerlukan penyetelan yang lebih. Nah kita aja saya kalau mengemudikan mobil ya atau motor barangkali ya saya setel gitu maju mundur itunya stangnya ya agak kan saya kurang tinggi. Jadi saya kadang-kadang ini kan bukan untuk yang bebek ya, untuk yang motor laki-laki itu. Nah, itu saya agak kesini kan gitu loh, agak mundur kan itu
Mobil juga demikian. Mobil dipakai orang lain, di saya lain lagi. Ada tilt steeringnya, ada posisi recycling joknya, naik turun tadi tilt steering ya di sini ya, tilt steering, sandaran jok recyclingnya sama landasan jok itu sendiri itu bisa naik turunkan. Ya saya setel lagi. Ya bayangkan mobil aja demikian, kalau sepeda ya tentunya harus lebih bagus lagi penyetelan karena kita sangat peka sekali ini untuk menyangga tubuh dan menyalurkan tenaga ke pedal dan ke roda. Itu jangan jangan di apa namanya itu ya. Jangan dimain-mainin gitu loh, jangan. Kita harus lebih cermat. Lebih cermat ini. Oke, ya ini teman-teman, sasarannya itu ini teman-teman, ergonomis ya. Ada poin ini yang akan diperoleh ini. 1 2 3. Oke, langsung aja kita praktek teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sesi praktek ya. Langsung aja nih yang butir 2, 1 ya. Kita itu jarak permukaan sadel dan pedal ini, posisi 6 ini. Itu sebenarnya jarak itu sebenarnya kalau kita mau mudahnya ya gini teman-teman ya. Ini paling praktis lah ya. Ini ketika kita ada di sadel, di lengkungan sadel ini, ketika kita ya. Nah kita julurkan lah ya, tangan kita ke bawah ya. Nah ini poros atau spindle ya, poros daripada bottom bracket ini atau poros dari crank ini itu adanya di buku jari tengah ini situ tuh buku jari tengah tuh. Itu praktisnya ya, lebih mudah lah gitu ya, lebih mudah itu segini teman-teman. Ini memang udah saya setel bagus ya, nanti ya, kita ukur jaraknya nih segitu tuh, dari sini ya ke sini. Oke, ini ya dari ini ke buku tengah pas ada di spindle atau poros daripada crank ini. Oke, itu jarak ya. Tapi kita juga bisa mengukur dengan cara gini teman-teman nih. Ini ya. Dengan cara perkalian dari 1,09 kali jarak insim. Nah, jarak insim tuh ini. Ya, nih. Kalau kita lihat sini teman-teman nih. Kita berdiri ya. Ini dengan buku aja, dengan buku itu ambil siku-sikunya di sini ya. Kita ambil di sini teman-teman nih, ya. Kita tegak berdiri di sini ya. Kita tegakkan ke situ ya. Tegak kita berdiri tegak ini. Nah, kita ukur ini dari permukaan telapak kaki kita ke atas teman-teman ini. Ya ini seperti ini. Ya kalau gini ya, tegak ya teman-teman ya. Nah ini jaraknya kurang lebih ini. Nah ini teman-teman. Nah ini jaraknya 77 teman ya. 77 teman-teman ini. Oke. Nah 77 itu kita akan kalikan dengan 1,0 ini. Nih, kita kali ya. Tadi 77 kali dengan 1,09 ini. Nih hasilnya. Ini 84 teman-teman. 83,9 ini. Nih. Nah 83,9 ya. Nah ini, itu sama aja dengan jarak ini. Ya kurang lebih lah ya. Nah dengan jarak ini. Nah dari permukaan sadel ini ya kita anggaplah inilah sadelnya. Nah inilah sadel ini ke sini teman-teman nih ya ke poros pedal ini dari posisi jam 6 ini ya ke sini ya sama aja teman-teman ini. Nah ini ke sini ya tarik ke sini nih. Nah ini oke. Nah ini teman-teman ini 83,9 ini tuh lihat. Pas ya, 83 nih, 0,9 nih, mendekati itulah nih ya, nih, di sini tuh, itu udah mendekati teman-teman ya, nilai itu ya memang ini besarannya, ya, besaran insim ini yang kita ukur ke sini ya, kali dengan ini 1, ini tadi mana ini 1,09 dari jarak insim, jadi memang jarak permukaan sadel ya ke poros dari pedal atau pusat dari pedal ini itu jaraknya insim kali 1,09 itu ya ini udah ya ini ya. Nah kemudian ini yang kedua ini pun harus diuji coba ini ya. Nah teman-teman andai kata kita melakukan pengujian itu ya
jarak ini ya, ini. Kita juga harus uji juga dengan ini teman-teman ini. Nih, sudut lutut ini 140 sampai 105 derajat. Nah, dalam pengujian itu kita harus tadi saya tidak pakai sepatu teman-teman ya. Sekarang saya pakai sepatu ini. Kayaknya ada ketebalan di sini teman-teman. Ya bisa bahkan bisa 1,5 cm ya. Mungkin saya ini 1 cm ya. Nah, ini kita gunakan sepatu ya. Yang kita biasa gunakan untuk goes. Ini. Nah, saya akan itu ya, naikin sepedanya ya. Nah, ini sudutnya teman-teman ya. Saya ukur ini. Ini kurang lebih 100 ini tadi ya. Ini tengah-tengah lah ya, 143 nih. Di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi selain daripada jarak kita tadi, kita ngukur teman-teman. Ini tapak kaki ya. Ujung tapak kaki itu di pedal, bukan tengah-tengah teman, tapak kaki ya. Kalau orang mau menggunakan klit ya, itu langsung di sini ya. Sini ya. Nah, ini yang terbentuk ya pada saat begini. Ini. Nah, ini gini ya. Kelihatan teman-teman ya, ini ya. Ini terbentuk sudut ini. Sudutnya yang laki-laki 140 sampai 142 lah gitu ya. Untuk yang wanita 142 sampai 145 kurang lebih lah ini. Ini harus terbentuk begini. Bukannya tegak gini bukan teman-teman. Ini ada sudut. Nah, ini seperti ini. Jadi memang harus menggunakan sepatu ini. Ada kata ini memang belum terbentuk sudut ini, ya itu harus dinaikkan turunkan lagi pedal ini sampai terbentuk sudut seperti ini. 143 nih kurang lebih ya. Kalau untuk laki-laki 141-an lah ini. Seperti ini teman-teman nih. Jelas teman-teman ya. Ini sudut ini, ada sudut ya. Jadi kalau terlalu dengan tegak gitu ya, itu malah pegal teman-teman. Inilah. Ini aturan yang udah diuji secara internasional ya, seperti itu. Oke. Ini ya pengujiannya ya. Jadi memang kita harus tidak hanya mengukur insim ya, mengukur jarak ininya aja, kalinya aja, atau dengan ini, dengan ketiak di sini dan ini buku jari tengah ini di pas di poros ini, tidak hanya ini. Kita harus membentuk sudut terbesar daripada lutut ini, sini tadi ya. Ini ya. Nih ya. Itu sudutnya itu 140 derajat sampai 145. Oke? Jelas ya? Oke, itu aja. Jadi ini saya buat untuk memudahkan lah ya ilustrasi dari pengujiannya. Nah, kemudian ini teman-teman nih. Jarak standar saddle dan stang hand grip ini. Nah, ini teman-teman. Ini untuk berbagai macam sepeda itu saya kira sama teman-teman ya. Untuk drop, untuk stang yang flat bar, yang raise bar, yang drop bar juga sama. Jadi kurang lebih jangkauan itu ya. Kalau ini ada stack ya, reach ini. Tapi kita mengukur dari sini ujungnya nih. Mungkin kalau ini buntung kita harus tambahin ya. Secara wajar lah ini bentuk hal ini. Sigot ini ya ke sini. Ini harusnya tangan kanan teman ya, nggak apa-apa ya sini ya. Sini ke sini. Nah ini ke ujung ini. Ini harus ada di tengah-tengah. Ini bisa dilihat di sini. Lebih dekat ya. Ini sikut ya ke ujung daripada saddle ini ke sini dan ujung daripada jari tengah ini menyentuh ini tengah-tengah daripada stang ini. Harus seperti ini teman-teman. Nah, kita harus disesuaikan, ada kata ininya kurang panjang atau kurang pendek ya, atau ini kurang maju, kurang maju mundur, ini harus disesuaikan supaya diperoleh seperti ini. Ini untuk reach ya, reach yang wajar dengan cara memajukan memundurkan ini. Oke. Nah, yang tadi saya lupa teman-teman, yang tadi mengenai penaikan turunan ini tuh harus dengan ini teman-teman ya, dengan penaik turunan ini. Jadi kalau untuk reach itu ya dengan cara gini ya. Oke. Untuk yang flat bar, yang untuk raise bar, dan untuk drop bar juga sama teman. Drop bar ini di sini tetap gitu ya, di sini ya. Nanti akan dapatkan dia melengkung ke sini begitu itunya ya, ada yang ke atas ya untuk pegangannya itu sama aja. Jadi kepada porosnya di mana stang ini ya berada di stem. Oke, seperti itu ya. Nah ini, seperti ini. Nah, oke, itu jelas ya ini ya. Jelas. Nah, ini bisa diatur dengan cara ini tadi. Maju mundurkan ini, panjangnya stem ya. Itu hanya 2 itu ya, untuk mengatur itu semua. Dan yang jelas tadi, ukuran frame. Jadi ukuran frame itu memang harus cocok ya.
Tuh, yang mengatur reach ini tadi, reach sini ya. Yang ini stack. Oke teman-teman, seperti itu. Yang terakhir ini, jarak horizontal permukaan saddle dan hand grip ini. Nah ini, kembali lagi, kita harus menggunakan ini teman-teman nih, leveling, supaya betul-betul kita mengetahui ini levelingnya. Dan jangan salah juga, saddle yang normal itu ada saddle yang rata dengan leveling ini. Ini rata ya. Jangan terlalu mendongak atau jangan terlalu ke bawah. Ya minimal rata lah. Dan ini nih, tengah-tengah ya. Dan ini levelingnya ya kurang lebih rata lah ya. Bagus ya. Nah, permukaan saddle ini, nah seperti ini teman-teman nih. Ya di sini oke ya. Kita ukur ini. Ini positif ya kelihatannya ya. Sini, nah sini ya. Ini, nah ini nih. Nah ini. Ini positif teman-teman nih. Positif berapa tuh? Oke, ini 12 teman-teman ya. Positif 12 tuh ke hand gripnya tuh. 12,5 lah ini, kurang lebih. Nah ini nih. 12 teman-teman ini, 12 tuh. Oke, begitu juga nanti kalau yang ini yang negatif. Nah, negatif itu kita ukurnya gini teman-teman nih. Leveling di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini sini ke sini teman-teman nih. Ini tengah-tengah ini ya, ini kita ukur ke sini. Nah, ini. Nah, inilah negatifnya teman-teman nih. Negatif ke sini ya. Ini. Negatifnya saya tergantung aja keinginan teman-teman ya untuk memperoleh sudut punggung yang diinginkan. Ini mempengaruhi sudut punggung teman-teman. Baik yang positif ya ke atas ya dan negatif. Sebenarnya yang disasar itu sebenarnya itu bukannya positif negatif teman-teman. Sudut punggung. Nah ini. Positif negatif itu hanya suatu positioning ya. Positioning penggoes itu untuk menghasilkan ini. Nah ini. Menghasilkan sudut punggung ini. Sudut punggung ini mempengaruhi kenyamanan, optimalisasi gaya kayu, dan pengurangan dari hambatan angin ini. Itu sasarannya. Jadi kita harus tahu ya sasarannya seperti apa. Sebenarnya sasarannya itu daya kayu yang maksimal ya, dan pengurangan hambatan angin. Di samping juga kita akan nyaman ya sini juga stylenya. Dengan apa sini ya, dengan reach tadi ya. Reach tadi. Oke. Dengan reach ini ya. Reach ini jangan digunakan sebagai indikator untuk sudut punggung. Ini tidak boleh teman-teman ini. Saya lupa meneranginnya ya. Ini teman-teman. Yang ini jarak saddle ini tadi nih ya, dan stang ini tidak boleh digunakan ya untuk yang ini tadi ya. Untuk ini sudut punggung ini tadi nih, ini tidak boleh. Pengaturan sudut punggung ini hanya dilakukan dengan jarak horizontal ini. Nih. Permukaan saddle dan hand grip itu. Jadi ini independen ini teman-teman. Kita harus ini ngaturin sedemikian rupa. Oke, jadi saya kira ini udah ya. Jadi memang terus terang aja. Saya kira udah teman-teman ini ya. Ini udah semua, udah. Nah ini teman-teman, yang ketiga lah. Saya terangin nih, yang ketiga. Jadi uji jalan itu memang diperlukan sekali untuk memastikan lah ya bahwa apa-apa yang kita ukur, kita setel dalam hal bike fitting atau pengepasan sepeda itu betul-betul menghasilkan suatu posisi penggoes yang ergonomis di sepedanya. Ya, tanpa itu ya terus terang aja. Emang kita coba ya berkali-kali sehingga kita nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang memiliki sepeda lebih dari 1, 2, atau 5 berapa ya, itu akan terasa sekali. Geometri yang beda, jenis sepeda yang beda, bike fittingnya juga beda gitu loh. Rasanya juga beda. Kenyamanan juga harus diperoleh di tiap-tiap jenis sepeda itu yang maksimal. Itu teman-teman. Yaitu dengan cara apa? Bike fitting dan uji jalan. Itu. Oke teman-teman, saya kira gitu aja. Saya udah maksimal ini memberikannya karena di video yang lalu udah saya sampaikan. Saya ingin menginginkan suatu hal yang lebih cermat lagi karena saya mengalami hal-hal yang perlu masih ditingkatkan. Maka itu saya memberikan judul ini lebih cermat. Nah ini, bike fitting lebih cermat. Oke teman-teman, makasih banyak dari Danis Bike. Mudah-mudahan teman-teman lebih menyukai goes dengan melakukan pengepasan sendiri agar diperoleh suatu sepeda yang paling ergonomis untuk kita
gunakan kemana saja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.